Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 29 September 2020. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Selamat Pesta Pelindung untuk saudara-saudari yang mengambil nama dari para Malaikat Agung yang hari ini kita rayakan. Dalam bahasa Ibrani, malaikat disebut malak. Dalam bahasa Latin, malaikat agung disebut archangelus dari kata archi yang berarti pusat, kepala, atau ketua. Dan angelus yang berarti duta, pembawa amanat, atau utusan. Dalam tradisi gereja, para malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi perantara dirinya dengan manusia. Santo Mikael dalam bahasa Ibrani berarti siapa yang seperti Allah atau siapa yang menyamai Allah. Santo Mikael digambarkan sebagai panglima bala tentara surgawi dengan tangan kanan menggenggam pedang dan digambarkan sedang menginjak iblis. Santo Gabriel berarti kekuatan Allah atau keperkasaan Allah. Santo Gabriel adalah pewarta misteri-misteri Allah, teristimewa misteri inkarnasi Allah yang diberitakan kepada Bunda Maria. Santo Gabriel digambarkan dengan meniup sangkakala. Santo Rafael berarti Allah yang menyembuhkan. Kisah Santo Rafael yang menyembuhkan Tobias ada dalam kitab Tobit. Santo Rafael digambarkan membawa ikan dan tongkat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak retret yang bertemakan menjadi pria sejati dan wanita bijak atau berhikmat. Tentu jangan salah kaprah. Dalam arti selesai mengikuti satu sesi retret tersebut, lantas kita menjadi pribadi yang sejati dan berhikmat. Karena menjadi pribadi yang demikian adalah proses yang perlu kita upayakan dengan senantiasa memohon rahmat Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman, Yesus memuji pribadi Nathanael
dengan menyebutnya sebagai seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Menjadi pribadi yang sejati artinya menanggalkan segala kepalsuan dalam diri, melepaskan diri dari dosa kemunafikan dan dari selubung kebohongan. Pribadi yang sejati bukan sekedar pencapaian atau pemenuhan diri, namun terpatri karunia Allah di dalamnya. Maka menjadi pribadi sejati bukanlah sekedar bersemboyan just be yourself, jadilah diri sendiri. Karena kalau demikian, kita bisa menjadi pribadi yang seenaknya sendiri. Yang penting inilah diriku. Maka pribadi sejati haruslah bersemboyan be like Jesus wants. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Atau terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kesejatian Nathanael diungkapkan dalam pengungkapan iman yang mengatakan, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang sejati? Pribadi yang sejati adalah pribadi yang mengungkapkan iman bukan hanya dalam kata, melainkan juga dalam perbuatan-perbuatan keseharian hidup kita. Pribadi sejati akronim dari kata senantiasa jadi pribadi rendah hati. Semoga kita memiliki kesejatian hidup, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang senantiasa mau mengatakan be like Jesus wants dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.